Bagaimana cara kerjanya, algoritmanya sama. Jadi beda dengan membuat algoritma untuk aplikasi biasa. Baik, kalau kita bicara artificial intelligence hari ini, maka itu tidak bisa lepas dari sesuatu yang disebut artificial neural network. Karena engine utama AI hari ini diantaranya mengandalkan satu sistem yang disebut deep learning. Kalau kita bicara deep learning, tidak lain adalah salah satu bentuk yang disebut artificial neural network. Apa itu artificial neural network? Artificial adalah tiruan. Neural network adalah jaringan saraf. Yang dimaksud jaringan saraf di sini adalah jaringan saraf pada makhluk hidup. Manusia, hewan, kurang lebih sama saja secara struktur. Ya, ini ditiru. Lalu tiruannya seperti apa? Apakah satu barang biologis seperti otak tikus diberi kotak begitu? Tidak tentunya. Jadi tiruan dari neural network yang dimaksud di sini berupa algoritma. Algoritma yang menjalankan satu proses general, tapi prosesnya itu menjalankan fungsi suatu neural network. Kira-kira seperti itu. Baik, apa itu neural network? Ya, mari kita mulai pahami sedikit dengan mulai melihat apa yang ada dalam otak manusia. Otak manusia konon terdiri dari sekitar 86 miliar neuron atau sel saraf, serta sejumlah besar neuroglia, ya, sel glial yang berfungsi untuk mendukung dan melindungi neuron tadi. Ya, baik. Seperti apa satu sel saraf atau neuron itu? Ya, jadi di sini ada 80-an miliar sel saraf. Lalu satu sel saraf dapat disederhanakan seperti ini. Ada body atau badan sel, kemudian ada inti di dalamnya, lalu ada dendrit ini yang mewakili saluran-saluran input, kemudian ada axon yang merepresentasikan output. Ini bisa terhubung ke sel neuron yang lain, sel saraf yang lain, ya. Jadi sesederhana inilah satu sel saraf sebagai sebuah prosesor dibanding CPU Intel ini terlalu sederhana. Tapi kalau Intel paling hanya punya 8 core, ya, atau sekian puluh core. Di sini kita punya 86 miliar neuron. Makanya otak kita lebih hebat dari prosesor manapun, ya. Nah, baik, kita kembali lagi ke sel saraf tadi, neuron, ya. Ini kalau disederhanakan lagi, dimodelkan, jadilah seperti ini. Ini ada proses di dalam sini. Proses ini tergantung dari value yang dilewatkan pada saluran-saluran input ini dari luar. Ingin diproses, lalu ada saluran bias untuk ikut mendrive, mengendalikan proses yang ada di sini. Pada akhirnya keluar satu fungsi. Dari fungsi ini keluar satu output. Ya, output ini bisa menjadi input untuk sel-sel lainnya. Persis seperti sel saraf di dalam otak manusia. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, gambar tadi saya copy ke sini. Ya, ini satu sel dimodelkan begini. Sekarang satu sel ini kita representasikan dengan satu lingkaran putih di sini. Lalu sekarang kita punya barisan sel-sel ini. Kita sebut saja layer ini, lapisan-lapisan. Ada layer input, ada layer output. Jadi kalau kita ingin memproses, ada 3 saluran informasi data yang ingin diproses
maka kita perlu satu layer input dengan 3 sel. Kalau outputnya satu, ya satu layer output dengan satu sel. Kalau outputnya 5, ada 5 sel di sini. Lalu antara input dan output kita bisa tempatkan sesuatu yang disebut hidden layer. Dalam contoh ini ada 2 hidden layer yang berwarna biru. Ya, berapa banyak hidden layer? Bisa lebih dari 2. Bisa banyak, tergantung kompleksitinya dari persoalan yang mau kita selesaikan. Ya, kemudian setiap hidden layer memiliki sejumlah sel. Berapa banyak selnya? Sama. Tergantung berapa kompleks sistem yang mau kita tangani. Semakin kompleks, kecenderungannya jumlah hidden layer bisa semakin banyak, jumlah sel di dalam hidden layer bisa lebih banyak juga. Itu berkorelasi dengan kemampuan menangani kompleksiti yang lebih besar. Ya. Baik. Bagaimana cara kerjanya? Algoritmanya sama. Jadi beda dengan membuat algoritma untuk aplikasi biasa. Aplikasinya beda, algoritmanya beda. Menariknya di sini, algoritmanya sama. Jadi yang dimaksud algoritma tadi, algoritma menjalankan proses ini. Proses jaringan saraf ini. Tiruan dari jaringan saraf. Nah, ketika ini digunakan, ini ada dua mode atau 2 algoritma yang berbeda. Ya, mode learning, mode belajar, dan mode production. Seperti manusia, belajar dulu, kalau belum ngerti, belum tahu sama sekali, belajar dulu. Setelah belajar, apa yang dipelajari seolah-olah nempel di otak kita. Teringat di otak kita, paham otak kita. Setelah menempel di otak kita, barulah kita menjadi pintar untuk hal tersebut. Ya, nah jadi learning mode sama seperti kita belajar. Setelah itu production, seolah-olah kita ditanya. Karena kita sudah belajar, jadi pintar, bisa menjawab. Kira-kira seperti itulah. Ya, masing-masing ada algoritmanya. Algoritma untuk learning mode, mode learning, mode belajar, algoritma untuk mode production. Ya, jadi kalau dibayangkan tadi Watson, ya sistem Watson IBM itu, tentunya sebelum jadi pintar ikut bertarung dalam kuis tadi oleh tim IBM ada sekian juta pertanyaan dan jawaban yang pernah diajarkan ke Watson. Sehingga Watsonnya menjadi pintar. Tapi bukan pintar, dibikin programnya if pertanyaannya ini dan jawabannya ini, if pertanyaannya ini dan jawabannya ini. Kalaupun ada 10 juta yang pernah diajarkan, bagaimana kalau ada pertanyaan bukan dari salah satu dari 10 juta itu, dia tidak akan tahu. Jadi ini kita berikan pembelajaran sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian sistem akan merekonfigurasi sendiri, membentuk pengetahuan sendiri dalam bentuk ini, penentuan nilai-nilai, value-value yang ada di sini, di dalam interkoneksi ini. Itulah manusia atau makhluk hidup pun belajar dengan cara seperti itu. Ya. Nah, ketika production, inputnya diberikan, dia menentukan output. Kalau di sini diberikan input dan diberikan output. Misal saja, gambar yang sedang kita lihat ini, katakanlah ini credit scoring. Sebuah bank memiliki katakanlah 10 juta data kredit yang pernah terjadi. Dan ada catatan, data yang ini kreditnya bagus, lancar. Data yang ini kreditnya kategori kurang lancar. Data yang ini kategori kreditnya bermasalah. Ya, lalu kita sederhanakan sajalah antara 2. Baik, benar-benar baik, pokoknya ada masalah sedikit pun bad, begitu ya, good, bad. Nah, kita periksa datanya semua. Nah, katakanlah dari 10 juta ada 500.000 yang datanya meragukan, buang.
supaya kita dapat data yang berkualitas saja, yang yakin. Ada 9.500.000 case yang sudah terbukti. Ini data yang kreditnya bagus, ini yang bermasalah. Masalahnya segimanapun. Ya, ajarkan ke sistem di learning mode ini. Mode belajar. Sehingga sistem tahu, oh kalau datanya begini, good. Datanya begini, bad. Datanya begini, bad. Dan seterusnya. 9.500.000 case yang sudah terjadi sebelumnya. Dan diputuskan oleh manusia sebelumnya. Karena ini data history. Ya. Setelah itu selesai sistem belajar, masuk ke mode production. Ada yang mengajukan kredit, masuk ke sistem ini, sistem dalam waktu yang instan langsung tahu good atau bad. Dengan kata lain, kreditnya disetujui atau tidak. Sehingga jadilah sekarang sebuah bank yang tadinya mengajukan kredit butuh waktu 2 bulan, sekarang 2 menit sudah keluar itu hasilnya. Ya, disetujui kreditnya atau ditolak karena menggunakan sistem seperti ini. Ini bisa dipakai untuk apapun, sepanjang kita punya tadi data-data untuk diajarkan kepada sistem. Katakanlah kita punya 5 juta keputusan di bursa untuk menentukan ini saham beli atau jual, gitu ya. Nah, tapi yang sudah dicek ini semua kualitasnya bagus, datanya tidak meragukan. Ajarkan ke sistem. Akhirnya sistem bisa tahu nih. Oh, data seperti ini jual. Kalau seperti ini jual. Kalau seperti ini beli. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Baik. Bisa berupa angka tadi ya. Data-data angka gitu atau tekstual atau apapun, bisa juga dalam bentuk gambar. Ya, atau apapun lah sumber data apapun ya. Ini contoh saja. Tentunya nanti bisa berupa plat nomor, bisa wajah orang mengenali wajah, begitu ya. Nah, bahkan bisa identifikasi ini wajahnya sedang marah, sedang cemberut gitu ya, sedang senang. Nah, itu bisa. Tergantung kalau kita punya data-datanya, ajarkan ke sistem, sistem jadi pinter sendiri. Jadi contoh di sini kita punya foto-foto seperti ini ya, yang sebetulnya ini kue muffin dan anjing. Ya, hanya ini dibuat ini supaya menarik begitu ya. Yang ini yang muffin ini ada hitam-hitamnya barangkali coklat atau kismis begitu ya. Nah, kalau di sini ada mata, 2 mata dan 1 hidung anjing ini. Ya. Nah, ini kan kalau bayangkan kalau kita harus membuat algoritmanya di sini if gini 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 dan muffin. If gini 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 dan anjing. Bagaimana mendeskripsikan mata dan kismis, apa bedanya? Sekarang sudah setiap pixel dalam gambar ini kita berikan ke sistem, masukkan. Setelah itu kita kasih tahu, foto yang ini muffin, yang ini muffin juga, yang ini anjing, yang ini muffin lagi. Nah, ketika belajar begitu, sistem akan pintar sendiri. Ketika selesai belajar, kasih gambar muffin, wah ini muffin. Kasih gambar anjing, wah ini anjing. Begitu ya. Kalau ada yang keliru, ajarkan lagi. Makin banyak datanya, makin pintar. Ya, baik. Itu kira-kira ilustrasi tentang bagaimana neural network sebagai engine AI ya saat ini, hari ini, cara kerjanya seperti apa. Mudah-mudahan Anda dapat pemahaman yang sangat berharga. Terima kasih.